Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Awaludin Floris. Video kali ini kita bahas tentang bagaimana cara membuat media tanam untuk tanaman hias, khususnya untuk media tanam pohon mawar di dataran rendah yang cuacanya sangat panas. Tapi media tanam ini bisa juga untuk tanaman hias yang lain seperti tanaman hias Aglonema localan, keladi atau sejenisnya yang lain, monstera, itu bisa untuk pakai media tanam ini. Sangat bagus sekali dan tidak harus seminggu sekali pemupukan. Tapi bisa juga dilakukan pemupukan NPK-nya 2 minggu sekali. NPK itu pupuk bantu ya, pupuk bantu bukan pupuk inti. Jadi kalau pengen tabur ya ditabur pakai NPK supaya menambah subur. Tapi media tanam juga memang harus diperhatikan karena busuknya akar, kecilnya bunga itu bisa mempengaruhi bunga kalau media tanamnya kurang bagus. Nah, jadi saya mau memberikan tip bagaimana cara membuat media tanam Upsuper ya, namanya saya kasih nama Upsuper DTR. Jadi media tanam ini memang super banget, bagus banget untuk daerah-daerah panas. Sudah saya coba di beberapa tempat, ada juga customer saya yang sudah coba pakai media tanam ini ke pohon keladi, mawar, sangat bagus sekali. Jadi sangat jauh sekali kegagalannya karena memang media tanam ini sedikit komplit ya bahan-bahannya dan memang lumayan susah. Kita bocorkan satu-satu apa aja bahan-bahannya dan ukurannya. Sebelum kita lanjut, silahkan bagi yang mendukung channel saya yang sedikit terbantu dengan tutorial saya, silahkan di subscribe dulu atau di like dulu, di share ke teman-temannya supaya nanti bisa bertemu lagi dan makin lancar lagi bikin videonya. Nah, jadi bahan-bahannya yang pertama yang harus ada itu ada 6 bahan. Ini yang supernya ya. Yang supernya ada 6 bahan. Yang pertama yang harus ada yaitu sekam lapuk. Sekamnya bisa yang lapuk, bisa juga yang enggak. Jadi sekam lapuk ini biasanya ada di kandang ayam broiler, kandang ayam proyek ayam gitu. Ini sekam yang jadi alas untuk kandang ayam. Nah, kalau ayamnya udah panen, ada tuh seperti ini, sekam seperti ini. Ini udah ada kohe ayamnya. Bisa juga pakai sekam yang biasa-biasa aja. Sekam yang masih seger itu bisa, asal jangan nanti tumbuh atau yang bagus mah yang lapuk, yang udah lapuk sekamnya. Ini yang pertama yang harus ada. Yang kedua itu kohe kambing. Ini kohe kambing ya hitam, kohe kambing yang bubuk atau kohe kambing yang masih kelihatan bulat-bulat itu nggak apa-apa, aman. Kohe kambingnya tapi yang udah lama, kalau bisa yang udah 1 bulan atau 2 bulan, jadi aman, udah difermentasi lah. Terus yang ketiganya ini sekam bakar. Sekam bakar mah bagus, cuman sedikit pemakaiannya. Terus yang keempat kokopit. Kokopit itu apa ya? Jadi serabut kelapa yang digiling mungkin. Terus yang kelima itu kayu andam. Kayu andam ini memang susah banget. Jadi mau pakai mau enggak apa-apa, aman. Yang penting kalau enggak ada andam pakai kokopit. Kalau ada kokopit jangan pakai andam. Kalau ada pakai dua-duanya. Nah, yang ke 6-nya itu daun bambu apus. Inilah bahan inti dari semua media tanam. Bahan intinya yaitu daun bambu apus. Jadi masih jarang ya yang make, karena daun bambu apus ini selain langka, selain di kampung itu langka ya, karena di kota mana ada pohon bambu, jarang. Jadi daun bambu apus ini daun bambu yang banyak banget nutrisi atau kebutuhan pohon itu ada di
daun bambu ini. Jadi daun bambunya bisa yang udah lapuk banget, bisa juga yang coklat-coklat seperti ini, belum lapuk banget. Kalau lapuk banget memang kelihatan bubuk, tapi ini yang masih coklat-coklat seperti ini bagus banget. Bagus lah untuk media tanaman hias mah bagus ini. Udah gini aja ya, yang masih coklat-coklat seperti ini daun bambu apusnya. Nah, untuk takarannya itu Bun, yang pertama ini takarannya yang penting banget, takaran dosisnya. Ke-6 bahan ini dicampur tetapi ada takarannya. Yang pertama sekam lapuk, sekam mentah ini 20%. Kohe kambingnya 10%, sekam bakarnya 10%, kokopitnya 10%, andamnya 10%, dan daun bambunya 40%. Gitu Bun, itu takarannya. Jadi saya ulang, untuk sekam mentahnya ini 20%, kohe kambingnya 10%, sekam bakarnya 10%, kokopitnya 10%, humus andamnya 10%, humus daun bambu apusnya 40%. Ya gitu ya. Jadi pas kalau mau 100% harus ada bahan semuanya. Tapi gimana kalau salah satu bahan ini enggak ada? Yang pertama misalkan yang ini tadi humus andam ya, ini namanya paku andam. Paku andamnya enggak ada, oh berarti kokopitnya ditambah jadi 20%. Kalau kokopitnya enggak ada tapi andamnya ada, berarti andamnya harus ada 20%. Nah, kalau bahan-bahan yang ini harus ada kohe kambing, itu penambah penyubur. Terus sekam bakar juga harus ada. Ini sekam mentahnya harus ada supaya tidak terlalu padat ya. Nah, kalau inilah bahan yang paling harus ada itu daun bambu apus, karena mengandung nutrisi dan kebutuhan mawar itu ada di daun apus, daun bambu apus. Ini sangat bagus dan penting, harus ada daun bambu apus untuk semua tanaman bisa. Nah, jadi kesimpulannya, kalau mau bikin media tanam yang bagus untuk tanaman hias, khususnya untuk mawar, itu bisa menggunakan ke-6 bahan media tanam ini, diaduk. Setelah diaduk, kalau kondisinya sudah seperti ini, sekam mentahnya sudah lapuk, daun bambu apusnya sudah coklat, dan semua bahannya sudah kelihatan siap untuk digunakan, langsung aja diaduk. Semuanya diaduk sampai merata, diaduk. Nah, langsung dimasukkan ke dalam pot. Mau ditanam langsung boleh, yang penting sudah kelihatan lapuk-lapuk semua. Tapi ini bukan bujang lapuk, tapi lapuk itu apa ya, udah kelihatan sudah difermentasi, ininya udah kelihatan sudah difermentasi, warnanya hitam, harusnya kan warnanya coklat ya atau warna putih. Ini kan udah coklat, ini bagus untuk digunakan, langsung dipakai bisa. Terus kohe kambingnya sudah bubuk, kelihatan pasti udah lama banget. Terus sekam bakar mah langsung dipakai aman. Kokopitnya juga bisa langsung aman. Ini juga udah kelihatan sangat tua sekali atau sangat udah kelihatan sudah difermentasi. Sama daun bambunya juga sudah coklat-coklat seperti itu, berarti bisa langsung diaduk. Kalau sudah kelihatan seperti ini, diaduk aja semuanya Bun, diaduk sampai merata. Tuh Bun, udah diaduk ya, cepet ya di video mah. Udah diaduk, udah seperti ini, bisa dimasukkan langsung ke dalam pot, langsung ditanam bisa, langsung dipakai gitu bisa. Tapi ini khusus tanaman hias, ini khusus yang suka tanaman hias. Tanaman hias apa aja, yang penting jangan tanaman buah. Kalau tanaman buah tidak saya sarankan, tapi boleh, karena sudah saya coba juga untuk tanam buah tin, itu bisa. Tapi yang udah lapuk seperti ini, buah tin kan, tanaman pohon tin itu bisa. Tapi untuk tanaman lain belum saya coba, kayaknya bisa, cuman belum pernah coba mah, masih ragu-ragu saya. Kalau buah tin mah udah pernah saya coba.
bagus hasilnya, berbuah dan berbunga, dan bagus juga pohonnya. Terus ada yang nanya, Kang, bagaimana kalau ditanam di media tanam ini di tanah? Bisa juga, jadi tanahnya digali dulu. Misalkan pengen tanam mawar, pengen langsung di tanah tapi pengen pakai media tanam ini, berarti digali dulu. Digali kurang lebih kedalamannya 30 atau 40 cm, langsung ditimbun pakai media tanam ini, ditanam mawar, ditimbun lagi pakai tanah yang asal yang ada di sana, yang ada di galian itu, ditimbun. Setelah ditanam ditimbun. Nah, itu bisa juga mempengaruhi cepatnya pertumbuhan, karena kalau langsung akar menyentuh tanah di halaman kita biasanya itu mati, apalagi di musim hujan karena busuk atau terlalu padat, terlalu lembab gitu, Bun. Nah, mau tahu bagaimana hasilnya untuk Big Roy ya? Saya punyanya Big Roy. Tapi udah pernah juga saya menggunakan media tanam ini pakai pohon aglonema, apa ya? Aglonema yang merah-merah itu, suksom ya, suksom. Terus intinya udah pernah lah yang impor aglonema, sudah saya pakai media tanam ini, bagus. Tapi saya punyanya sekarang Big Roy. Ya ini, Bun. Big Roy ini sudah umurnya 3 minggu atau 1 bulanan. 1 bulan di media tanam ini. Awalnya di tanah saya tanamnya, kelihatan kurus, daunnya sobek-sobek, saya tanam di pot pakai media tanam ini. Nah, jangan salah fokus. Jadi yang atas ini saya tabur pakai kokopit. Kokopit ini hanya sekedar supaya rapih aja kelihatan atasnya, jadi ditabur pakai kokopit atasnya aja. Full kokopit, jadi kelihatan rapih. Kalau bawahnya pakai media tanam Absuper yang tadi saya bahas. Nah, ini hasilnya 1 bulan udah bawa anak, udah bagus. Nah, ini anaknya. Nah, ini adeknya masih kecil. Oh, ini udah mulai mau bawa daun lagi, daunnya bagus, gede, mulus, tidak sobek-sobek. Tuh kan kelihatan bagus. Nah, saya punya juga keladi wayang. Nah, keladi wayang ini cocok juga pakai media tanam Absuper, Bun. Cocok. Nah, ini, Bun, keladi wayang saya. Ini daunnya kecil-kecil karena potnya belum diganti, Bun. Tuh warnanya bagus, pakai media tanam Absuper yang tadi saya bahas tuh. Ini mulus banget, udah bawa anak juga, udah bisa dipindah-pindah tuh anaknya tuh, ada berapa? 1 2 3 4 5, ada 5 anaknya, Bun. Ini umurnya 1 bulan dari penanaman. Bagus, ini belum besar daunnya karena memang potnya juga kecil. Kalau keladi itu potnya besar, aman. Tapi kalau untuk aglonema, Big Roy atau sejenisnya yang lain yang impor, potnya harus kecil katanya gitu, supaya tidak banyak intinya supaya tidak busuk akarnya katanya gitu. Saya kurang tahu kalau Big Roy seperti itu. Tahunya mawar. Tapi ini untuk pecinta tanaman hias umum ya, mau tanaman hias apa aja bisa. Nah, jadi keladi ini saya pakai media tanam ini dan saya tanam, pohonnya kecil, udah 1 bulan udah bawa anak lagi, terus daunnya udah merah-merah, kan awalnya hijau ya kalau masih kecil. Ini udah merah, udah 1 bulan udah bawa anak. Pakai media tanam Absuper yang tadi saya bikin gitu, Bun. Bagus kan? Ada lagi yang saya tanam di tanah tapi pakai media tanam ini dulu. Jadi digali, langsung ditabur pakai media tanam ini, kemudian ditanam. Hasilnya bagus, kita lihat yuk. Ini, Bun, barangkali ada yang mau coba tanam tanaman hias di halaman rumah tanpa pot. Jadi caranya digali, ditabur pakai media tanam itu, kemudian ditanam pakai tanaman apa aja yang kita punya gitu, Bun. Ini hasilnya bagus, subur. Pupuknya ini perasaan ini jarang dipupuk, saya nggak pernah pupuk. Kalau yang ada di sini nggak pernah saya pupuk, tapi hasilnya bagus. Ada juga Big Roy itu yang tadi,
Jadi ini digali 30 cm ke bawahnya. Kalau lebarnya bebas ya, minimal 30 cm lebarnya, panjangnya juga bebas. Mau panjang banget boleh, mau tergantung lokasinya. Kalau panjang banget tapi tembus ke kebun orang lain nggak boleh, itu mah beda cerita. Tapi ini khusus halaman kita, mau berapa meter juga bisa, yang penting lebar 30 cm, kedalamannya 30 cm, digali dulu terus dimasukin media tanam yang tadi Bun, langsung ditanam, aman. Ini hasilnya. Ini ada pulkadot, namanya pulkadot Bun, subur banget. Nah ini ada aglonema bigroy, lokal ya, lokal tuh, subur pisan ini. Ini ada juga apa ya, ini merambat, ini bagus ini Bun. Tuh nggak saya pupuk Bun, beneran dah nggak saya pupuk sedikit pun di sini. Paling awal-awal saya tabur pakai POC. Terus ini bigroy juga tuh, kalau ditanam kehujanan bigroy itu sobek-sobek kayak gitulah, kurang mantul. Tuh ada beranak juga tuh. Kalau tanaman udah beranak di tempat itu berarti udah lama. Nah ini udah lama tuh, anaknya tuh banyak tuh. Langsung tanam di tanah nggak bakalan seperti ini Bun. Nah ini ada juga pulkadot yang tadi, ini lebih subur lagi tuh. Ih keren banget ini kalau depan perumahan kita. Ini mah di kebun kan, jadi kurang mantul. Tuh ada juga ini udah bawa anak, bigroy juga Bun. Ini pulkadot, itu bigroy. Nah ada satu lagi nih, pandan pakai media tanam ini tuh, tetap bagus dah, bagus, saya jamin bagus kalau untuk semua tanaman hias. Gitu Bun caranya. Pokoknya dicoba aja pakai media tanam itu. Kalau pengen beli bisa Bun, saya menyediakan di Shopee, nama Shopee-nya Awaludin Floris Megi. Jadi dilihat-lihat dulu aja, kalau suka, kalau pengen nyoba di order. Tapi kalau mau bikin silahkan, saya mah nggak boleh resep mah silahkan saya bagikan. Mau mulus ya, tidak ada bahan rahasiaan, mulus. Pokoknya kalau mau bikin silahkan ikuti video ini, terus bahan-bahannya juga dipahami, takarannya dipahami, terus bikin. Nah boleh tuh bikin, silahkan. Kalau mau coba dulu silahkan order, ada yang 1 kilo Bun di Shopee, silahkan beli, aman. Ada juga hasil mawar Bun, pakai media tanam yang tadi. Ini bukan di Bandung ya, ini di Bogor, jadi termasuk panas lah cuacanya. Jadi sangat cocok tutorial saya ini untuk bunda-bunda yang ada di Jakarta, di luar Bandung. Kalau Bandung kan beda ya, kalau di Bandung kan dingin. Ini Bogor, Jakarta, Jabodetabek itu cocok lihat video ini. Ada juga hasil mawar, kita lihat yuk. Ini Bun, kalau mawar pakai media tanam ini hasilnya seperti ini. Ini Blue for You, bunganya udah full sebesar ini, udah bagus lah, bagus tuh, bunganya juga banyak. Ini hasil media tanam yang tadi, media tanam Up Super, cara bikinnya tadi ya. Ini Blue for You, hasilnya bunganya mantul. Ini udah 3 hari udah mau layu. Kebetulan saya ini belum pupuk lagi, udah 1 bulanan tidak dipupuk NPK, biarin dulu aja karena musim hujan. Kalau musim hujan harusnya dipupuk juga, cuman saya belum beli. Tuh ini moncor, berbunga tuh, banyak juga daun yang kuning belum saya buang-buangin karena memang lagi kurang sehat Bun. Tuh ini Blue for You juga. Ini panjang Bun, set, mantap. Ini harusnya dipangkas nih supaya yang pendeknya berbunga atau bertunas normal, karena ini panjang sendiri nih. Waduh. Nah yang ini kalau ada tunas yang panjang banget melebihi yang bawah, biasanya yang bawah susah tuh keluar tunasnya, pada keriting gitu Bun. Ada juga saya punya
pot kecil diisi pohon mawar menggunakan media tanam Upsuper yang tadi saya bikin media tanamnya. Nah ini hasilnya, ini Popstar Stack, jadi cuman dipotong ditancap. Nah ini hasilnya tuh Popstar, banyak-banyak di pot Yogap warna putih, bunganya putih. Ini belum banyak bunganya, baru 1 bulan 2 bulanan ini tuh. Ini belum banyak. Kalau udah banyak mah keren banget, ini bunganya bisa menutupi daun, jadi daunnya nggak kelihatan, bunga semua tuh bun. Coba kalau ada di depan rumah kita, tetangga bisa iri bun. Sok dicoba bun, media tanam yang bagus akan menghasilkan bunga yang mulus. Jadi kalau media tanamnya kurang bagus, lembab, itu hasilnya juga jauh pisan. Kalau pengen bagus, kalau media tanamnya keras, media tanamnya tanah semua, itu jarang bagus. Tidak cocok untuk semua daerah. Kalau pakai tanah full jarang cocok. Ini media tanam yang bagus. Untuk mawar oke. Untuk tanaman hias yang lainnya oke juga. Saya udah cobanya di dataran rendah, tidak ada perawatan khusus, semprot-semprot semaunya, pupuk-pupuk ya ala kadarnya, kadang punya kadang enggak. Pupuknya juga kadang beli, kadang enggak mampu beli gitu kan. Kalau untuk tanaman mah bisa dibilang itu mah sampingan aja, yang penting berbunga gitu. Tapi kalau pengen fokus bisa juga semprot tiap minggu, pupuk NPK tiap minggu gitu. Jadi jangan sampai kita bilang harus banget pakai pupuk. Enggak usah. Kalau pengen pakai pupuk, ada kok pupuk-pupuk yang ada di rumah kita, seperti air cucian beras, tiap hari ada, siramkan aja ke media tanam ini. Yang penting media tanam bagus. Jangan kebanyakan tanah, jangan kebanyakan salah satu bahan. Yang penting harus menyikapi media tanam itu harus kelihatan, ini lembab banget, ini gampang surut airnya, terus gampang lembab, gampang keras. Kalau terus-terusan disiram gampang keras, berarti harus dicampur apa nih gitu bun. Jangan fokus dulu ke nutrisinya ini bagus, yang ada nanti kita puyeng. Media tanam apa yang nutrisinya bagus? Yang ada nanti yang ditunjukin sama Google, misalkan kita cari di Google media tanam yang bagus apa, nanti ditunjukin yang gak ada bahan di rumah kita, yang ada nanti pusing cari bahannya. Mendingan yang ada dulu aja. Tapi untuk bahan yang ini khusus media tanam Upsuper yang saya pakai, yang saya banggakan, karena memang ini racikan saya dan udah beberapa tahun, udah 5 tahun kali ya saya pakai untuk mawar. Terus dicoba-coba pakai media tanam lain, itu bagus banget hasilnya. Yuk dicoba. Mau nyoba dulu beli silahkan. Nama Shopee-nya saya ulang lagi, Awaludin Floris Megi di Shopee ya. Itu ada media tanam, ada yang 12 kilo, ada yang 1 kilo, 5 kilo, 6 kilo, itu ada. Nah di check out bun, ada yang super, ada yang standar. Kalau yang standar cuma 3 bahan. Nah tapi kalau yang standar itu jarang ada, tapi yang super sekarang fokus ke yang super. Tapi mau order boleh, saya bikinin gitu bun. Jadi mawar atau tanaman lain boleh, tapi media tanamnya media tanam Upsuper kalau pengen bagus. Ini hasilnya tuh, ini juga udah berbunga tuh, udah bertunas setelah dipangkas total. Saya mah suka pangkas total, nggak suka mawar yang tinggi banget gitu. Kalau ada yang tinggi pangkas total gitu bun. Kepanjangan. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat untuk pemula atau sedikit menambah ilmu untuk para master, karena pengalaman itu tidak dimiliki satu orang. Pasti beberapa orang mempunyai kelebihan, ada kekurangan. Jadi saya melengkapi master-master yang sangat pinter di dunia tanaman hias. Bukan bisa ya, saya hanya sekedar mengamalkan bagaimana pengalaman saya. Nah ini media tanam ya, harus dicoba. Silahkan yang suka tanaman-tanaman hias, yang suka indah-indah di rumah, tanam tanaman di depan rumah, itu sangat
wajib banget untuk dicoba. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan subscribe, jangan lupa ya.